sehingga dia menjadi sempurna, dia menjadi dewasa. Sehingga ketika jiwa menjadi dewasa, tiba saatnya jiwa memiliki fungsi dan responsibility. Artinya dia harus bertanggung jawab semua keputusan yang dia ambil. Nah, sekarang saudara-saudara, terkait dengan itu, di mana korelasi? Contoh misalnya, apakah kita pernah diajarkan oleh pendeta atau kalau orang Minahasa, kita orang Minahasa bilang ajus deng sebe. Ajus deng sebe itu mama dari bapak. Pernah kasih bilang, dek, itu cinta itu sama dengan tai kambing rasa coklat. Itu kejujuran ini sama dengan nah, kasih semua. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Kita ketika ada orang mengekspresikan cinta tanpa dijelaskan kita mengerti. Ketika orang mau mengasihi saudara-saudara tanpa dijelaskan kita paham. Dia mengasihi. Sehingga saudara-saudara sekalian, ketika saya mengekspresikan kasih, semua kita yang ada di sini memahami itu. Itu maksudnya semua sekat perbedaan pada jiwa manusia itu, saudara-saudara sekalian, roboh karena kita mengekspresikan sifat itu. Sehingga disebutlah love that unites. Kasih itu mempersatukan. Karena kita sudah memiliki sifat-sifat Tuhan yang disimpan sebagai sifat kasih. Sehingga ketika kita mengekspresikannya, saudara-saudara sekalian, maka yang terjadi kita bersatu di sini. Maka saya menuliskan itu sebagai bentuk hipotesis, bukan hipotesis sebenarnya. Pandangan saya tentang bahasa roh. Bahwa yang disebut dengan bahasa roh adalah bahasa yang mempersatukan, mengerti ketika kita mengekspresikan sifat-sifat Tuhan. Bahwa kasih, semua mengerti. Bicara cinta, semua mengerti. Jadi pendeta, kalau ada, oh jemaat kita sayang pada kamu jemaat. Jemaat itu tahu ini kasih betul-betul atau pura-pura. Karena semua orang pernah mengalami kasih yang disimpan daripada sistem memori pada manusia. Nah, sehingga saudara-saudara, ini juga berkorelasi dengan ketika Tuhan bilang begini, saudara. Ketika dia datang, dia perintahkan kasihilah sesamamu manusia. Kenapa Tuhan memerintahkan itu? Sebagai perintah yang utama dan terutama. Ternyata saudara-saudara, Tuhan ini ahli psikologi. Dia betul-betul tahu persis. Ini suatu lama sekali orang belum kenal tentang ilmu jiwa. Tapi Tuhan tahu dampak dan ketika orang tidak mengasihi. Kenapa sih kita harus mengasihi? Saudara-saudara, coba apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kasih itu di-dropping pada jiwa manusia untuk menumbuhkan pikiran dan perasaan manusia menjadi dewasa. Dia mengasihi dirinya, dia mencintai dirinya, dia menata dirinya. Nah, ketika Tuhan datang bagikan pada manusia dewasa. Kenapa saudara-saudara sekalian? Jika kemudian kita misalnya sudah dewasa, kemudian saudara-saudara kita tetap menerima terus itu kasih, kita tidak bagikan itu kasih. Yang terjadi adalah kasih itu akan menumpuk pada jiwa manusia. Ketika kasih menumpuk pada jiwa manusia, yang terjadi adalah dia akan mengasihi dirinya. Itu yang disebut dengan dari bahasa psikologi disebut egocentric.